Nama para malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril. Tugas pokoknya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Jibril bertugas membimbing para nabi dalam memahami syariat dan terkadang mendampingi mereka dalam peristiwa-peristiwa besar seperti menemani Nabi Muhammad SAW saat Isra Miraj. Berdasarkan keterangan hadis, Jibril memiliki rupa yang sangat agung dan memiliki 600 sayap. Jika satu sayap saja dibentangkan, maka akan menutup ufuk timur hingga ufuk barat. Tugas malaikat Jibril dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu menyampaikan wahyu pertama surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dan mengajarkan tata cara sholat dan wudhu kepada Rasulullah. Malaikat Mikail. Tugas pokok malaikat Mikail adalah mengatur rezeki, mengatur pembagian rezeki kepada seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Tugas lainnya adalah mengatur jalannya hujan, angin, dan pergerakan awan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengawasi proses tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan di bumi. Malaikat Israfil. Tugas pokok malaikat Israfil adalah meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan pertama nafhatul faza, tiupan yang mengejutkan dan menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya. Semua makhluk hidup akan mati. Tiupan kedua nafhatul bats, tiupan pembangkitan. Setelah tiupan ini, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan bangkit dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Malaikat Israel. Tugas pokok malaikat Israel adalah mencabut nyawa seluruh makhluk di alam semesta, mulai dari manusia, jin, hewan, hingga para malaikat lainnya, tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Israel akan menampakkan diri sesuai dengan amal perbuatan makhluk yang didatanginya. Ia akan terlihat sangat indah dan harum bagi orang salih, namun akan terlihat sangat menyeramkan bagi pelaku maksiat. Setelah seluruh makhluk hidup mati pada hari kiamat, setelah tiupan sangkakala malaikat Israel adalah salah satu makhluk terakhir yang akan tetap hidup. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, sehingga tidak ada lagi yang hidup selain Allah, yang maha kekal. Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir adalah 2 malaikat yang bertugas di alam barzakh, atau alam kubur. Mereka datang untuk menguji keimanan seseorang, sesaat setelah proses pemakaman selesai, dan orang-orang yang mengantarkannya mulai melangkah pergi. Tugas pokok mereka adalah memberikan serangkaian pertanyaan mendasar kepada setiap manusia di dalam kubur. Mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bergantung pada kecerdasan atau hafalan seseorang saat di dunia, melainkan pada amal perbuatan dan keteguhan iman selama hidup. Mereka membawa gada atau pemukul besar yang digunakan untuk memberikan hukuman bagi mereka yang tidak mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Meskipun awalnya terlihat menakutkan, malaikat Munkar dan Nakir akan berubah menjadi sosok yang menenangkan bagi orang yang beriman. Kubur mereka akan diluaskan sejauh mata memandang dan diberikan cahaya. Dan sebaliknya, bagi orang yang beramal buruk, 2 malaikat ini terlihat sangat menyeramkan, dan suara mereka akan menghimpit ruh orang itu. Kegagalan menjawab pertanyaan akan menjadi awal dari siksa kubur. Semoga kita semua nantinya dijauhkan dari siksa kubur. Amin. Malaikat Raqib dan Atid. Tugas pokok mereka adalah melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh aktivitas manusia. Malaikat Raqib bertugas mencatat setiap amal kebaikan, mulai dari niat baik di dalam hati, ucapan yang jujur, hingga perbuatan yang bermanfaat bagi sesama. Dan malaikat Atid bertugas mencatat setiap amal buruk, kemaksiatan, hingga ucapan yang menyakiti atau merugikan orang lain. Dalam keyakinan Islam, posisi keduanya berada di dekat manusia. Malaikat Raqib berada di sisi kanan manusia sebagai mencatat amal kebaikan, dan malaikat Atid berada di sisi kiri, mencatat amal keburukan. Malaikat Malik. Tugas pokok malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka dan memimpin para malaikat penyiksa. Ia bertanggung jawab atas ketertiban di dalam neraka, serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum para penghuninya. Ia adalah malaikat yang akan diajak bicara oleh para penghuni neraka ketika mereka memohon agar penderitaan mereka diringankan atau agar mereka dimatikan saja. Malaikat Malik akan menjawab dengan tegas bahwa mereka akan tetap tinggal di sana selama orang itu belum bersih dari dosa. Malaikat Ridwan. Tugas pokok malaikat Ridwan adalah menjaga, mengatur, dan melayani segala urusan yang berkaitan dengan surga. Ia berdiri di pintu surga untuk menyambut kedatangan hamba-hamba Allah yang salih dengan penuh kemuliaan. Ia adalah malaikat yang paling rupawan, selalu berseri-seri, dan sangat ramah dalam bertutur kata. Ia memimpin pasukan malaikat-malaikat pelayan surga
yang siap memenuhi segala keinginan para penghuninya. Semoga kita termasuk penghuni surga nantinya. Amin. Like, subscribe dulu yuk.